Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Nah, lagi dan lagi para elit-elit politik ini menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Jadi mereka itu sangat mengkritik tajam terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu dengan mengirimkan siswa-siswi yang nakal ke barak militer. Dan saya lihat mereka itu mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu tidak ubahnya seperti komentator sepak bola, di mana mereka itu hanya bisa mengomentari tetapi tidak bisa bermain di lapangan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Nah, ini ada kritik tajam juga ya dari anggota DPR RI Komisi 10. Nah, ini adalah seorang artis yang menjadi anggota DPR RI, Verrel Bramasta ya, yang sama mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing karena memasukkan siswa-siswi yang nakal ke barak militer. Kita saksikan dulu sama-sama videonya. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh, sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment. Artinya, pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian?
Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita bisa lihat ya, mereka itu, para elit-elit itu hanya bisa berbicara di atas kursi yang empuk dan juga kursinya bergoyang. Tidak ada aksi yang nyata selain daripada wacana-wacana dan juga wacana yang dilakukannya. Terbukti dengan adanya KPAI Komnas HAM dari dulu masih banyak sekali siswa dan siswi yang terlantar di ujung-ujung jalan, di perempatan-perempatan jalan. Itu menandakan bahwa kinerja mereka itu tidak terasa oleh masyarakat secara langsung, dan juga banyak sekali tawuran-tawuran antar remaja. Banyak sekali remaja-remaja yang melawan kepada orang tua, bahkan sampai membunuhnya. Nah, mereka itu kemana ya? Nah, sekarang setelah viral kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, mereka baru bermunculan dan mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Bukannya membantu, malah menghalang-halangi, mengkritik tajam kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ini. Dan saya sangat tidak setuju sekali dengan pernyataan Peral tadi ya, bahwa ini merupakan kekhawatiran dari para orang tua. Yang saya lihat di lapangan bahwa orang tua itu sangat senang sekali anaknya dimasukkan ke barak militer. Bahkan dengan senang hati mereka mengantarkan sendiri ke barak militer tersebut. Tidak hanya itu, seharusnya para elit politik ini sebelum mengkritik atau menghujat kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ini, mereka terjun langsung ke lapangan dulu. Apakah Kang Deddy itu melanggar HAM, tidak melibatkan psikolog, pendidikan, ataupun tidak melibatkan stakeholder terkait. Nah, terbukti Kang Deddy itu melibatkan orang tua siswa, psikolog, kesehatan, dinas sosial, dan juga peran guru ada di dalam barak militer tersebut ya. Artinya mereka itu masih menerima pembelajaran seperti biasanya. Begitu ya. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya.